Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Artinya, apakah kalian menghendaki atau meminta kepada para rasul kalian seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu kala? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Surat Al-Baqarah ayat 108. Dulur-dulur seiman, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukmin banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama mengenai hal-hal yang belum terjadi. Ayat ini juga semakna dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada nabi kalian hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian niscaya akan menyusahkan kalian. Dan jika kalian menanyakannya di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian. Dulur-dulur seiman, maksud dari ayat tersebut di atas adalah jika kalian menanyakan secara rinci sesudah Al-Quran itu diturunkan, niscaya hal itu akan diterangkan kepada kalian. Tetapi janganlah kalian menanyakan sesuatu yang belum ada keterangannya. Karena mungkin saja hal itu akan diharamkan karena adanya pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis sahih disebutkan yang artinya, sesungguhnya seorang muslim yang paling besar dosanya adalah seseorang yang menanyakan sesuatu yang pada asal mulanya tidak diharamkan, kemudian jadi diharamkan karena pertanyaannya itu. Dulur-dulur seiman, ketika Nabi SAW ditanya mengenai seorang lelaki yang menjumpai istrinya sedang bersama lelaki lain, beliau bingung, sebab jika menjawab berarti beliau membicarakan sesuatu perkara yang besar. Tetapi jika beliau diam saja, berarti beliau diam terhadap perbuatan tersebut. Maka Nabi SAW tidak suka dengan orang yang menanyakan demikian. Lalu beliau mencelanya. Setelah itu turunlah ayat mula'anah, yakni ayat tentang li'an. Karena itu, maka dalam kitab Sahihain melalui hadis Al-Mughirah Ibnu Syu'bah itu telah ditetapkan yang artinya bahwa Nabi SAW melarang perbuatan kil dan qol, yaitu memboroskan harta dan banyak bertanya. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan suatu hadis yang artinya, biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan buat kalian. Karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian hanya karena mereka banyak bertanya dan banyak menentang nabi-nabi mereka. Oleh karena itu, bila aku perintahkan sesuatu perintah kepada kalian, kerjakanlah oleh kalian apa yang kalian mampu darinya. Dan jika aku larang kalian dari sesuatu, maka jauhilah.
Dulur-dulur seiman, tiada hal tersebut oleh beliau ucapkan melainkan setelah beliau Nabi SAW memberitahukan kepada mereka, maksud di sini kaum muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memfardukan ibadah haji atas mereka. Lalu ada seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun?" Maka Nabi SAW diam, tidak menjawab. Setelah 3 kali bertanya, baru Nabi bersabda, yang artinya tidak. Seandainya aku katakan iya, niscaya nanti akan menjadi wajib. Dan sekiranya diwajibkan, niscaya kalian tidak akan mampu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan buat kalian. Dan seterusnya hingga akhir hadis. Dulur-dulur siman, oleh sebab itu Anas ibnu Malik mengatakan, kami dilarang menanyakan sesuatu kepada Nabi SAW. Anas radhiyallahu anhu sangat senang bila ada seseorang lelaki dari kalangan penduduk Badui, maksudnya penduduk perkampungan. Lalu lelaki itu bertanya kepada Nabi SAW, maka kami akan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Dulur-dulur seiman, Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mauduzuli mengatakan di dalam kitab Musnadnya, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Sulaiman dan Abu Sinan dari Abu Ishaq dari Al-Bara ibnu Aziz yang mengatakan, sesungguhnya telah berlalu masa 1 tahun memendam perasaan ingin bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu masalah. Tapi aku merasa takut dan segan kepadanya. Sesungguhnya aku benar-benar berharap semoga ada saja orang Badui datang bertanya kepadanya, lalu aku mendengarkannya. Dulur-dulur seiman, Al-Bazzar mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Musanna, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudail dan seterusnya sampai akhirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku belum pernah melihat suatu kaum yang lebih baik daripada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak pernah bertanya kecuali 12 masalah yang semuanya itu ada terdapat dalam Al-Quran, yaitu pertama firman Allah surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang berperang dalam bulan haram. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 220 yang artinya dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 108 Allah berfirman, apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dulur-dulur seiman, memang kalian menghendakinya atau istifham atau kata tanya di sini mempunyai arti sesuai dengan babnya, yaitu istifham ingkari, yaitu kata tanya yang mengandung kecaman. Hal ini bersifat menyeluruh mencakup kaum mukmin juga kaum kafir, karena sesungguhnya Nabi SAW diutus untuk semuanya, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 153 yang artinya ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Dulur-dulur seiman, Muhammad ibnu Ishaq mengatakan telah menceritakan kepadanya Muhammad ibnu Muhammad
dan dari Ikrimah bin Sa'd dan seterusnya sampai Ibnu Zaid, Wahab Ibnu Zaid, ini keduanya adalah orang-orang Yahudi, bertanya, "Hai Muhammad, datangkanlah kepada kami sebuah kitab yang kau turunkan dari langit kepada kami untuk kami baca, dan alirkanlah buat kami sungai-sungai. Niscaya kami akan mengikuti kamu dan percaya kepadamu." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya sebagai jawaban atas ucapan-ucapan tersebut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 108, yang artinya, apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman mereka dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Dulur-dulur seiman, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Arabi Ibnu Anas dan Abu Aliyah sehubungan dengan makna dari surat Al-Baqarah ayat 108, yang artinya apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian seperti Bani Israel meminta kepada Nabi Musa pada zaman masa dahulu? Dulur-dulur seiman, ada seseorang lelaki itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah maksudnya kifarat kita, maksudnya di sini muslimin, itu sama dengan kifarat kaum Bani Israel?" Maka Nabi menjawab, yang artinya, "Ya Allah, kami tidak menginginkannya." Sampai 3 kali beliau mengatakan demikian. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian itu lebih baik daripada apa yang diberikan kepada Bani Israel. Dahulu orang-orang Bani Israel, bila seseorang di antara mereka melakukan perbuatan dosa, maka ia akan menjumpai dosanya itu tertulis di atas pintu rumahnya dan tertulis pula kifaratnya. Jika dia membayar kifarat tersebut, maka baginya kehinaan di dunia. Dan jika dia tidak membayar kifarat dosanya tersebut, maka baginya kehinaan di akhirat. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian itu lebih baik daripada apa yang diberikan kepada Bani Israel. Dulur-dulur seiman, selanjutnya Abu Aliyah membacakan firman Allah, yaitu surat An-Nisa ayat 110, yang artinya, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dulur-dulur seiman, Nabi SAW telah bersabda bahwa yang artinya sholat 5 waktu dari suatu Jumat ke Jumat yang lain itu merupakan kifarat bagi dosa-dosa di antara keduanya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, barang siapa yang berniat melakukan suatu perbuatan dosa lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak dicatat kepadanya. Dan jika dia mengerjakannya, maka dicatat kepadanya 1 dosa. Dan barang siapa yang berniat akan mengerjakan kebaikan, lalu dia tidak melakukannya, maka dicatat baginya sebuah pahala. Dan jika ia melakukannya, maka dicatatkan baginya pahala 10 kali lipat dari yang semisal dengannya. Dan tidak akan binasa karena Allah, melainkan hanya seseorang yang ditakdirkan untuk binasa. Dulur seiman, Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 108 yang artinya, apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian seperti halnya Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu?
maka Mujahid menyatakan sehubungan dengan firman Allah tersebut di atas, yaitu ketika mereka meminta kepada Musa alaihissalam agar memperlihatkan Allah secara terang-terangan kepada mereka, itu yang dimaksud Bani Israel meminta kepada Nabi Musa. Abu Aliyah mengatakan bahwa orang-orang Quraisy pernah meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadikan Bukit Sofa menjadi emas buat mereka. Maka Nabi SAW bersabda, "Iya, Bukit Sofa menjadi emas bagi kalian seperti maidah atau hidangan dari langit bagi Bani Israel." Dan ternyata mereka menolak serta mencabut kembali permintaan itu. Dulur-dulur seiman, hal yang semisal juga diriwayatkan dari As-Saddi dan Qatadah. Jadi dulur-dulur, makna yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas adalah Allah itu mencela orang yang meminta sesuatu hal kepada Nabi SAW dengan permintaan yang menyusahkan atau permintaan yang menggurui, seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa dengan permintaan yang menyusahkan, kemudian mendustakan, lalu mengingkarinya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 108 ini, yang artinya antara lain, dan barang siapa yang menukar iman dengan kekufuran, itu maksudnya orang tersebut membeli kekufuran dengan menukarkan iman mereka. Maka hal tersebut dicantumkan dalam ayat 108 surat Al-Baqarah ini, yang artinya maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Jadi maknanya adalah orang tersebut benar-benar telah menyimpang dari jalan yang lurus dan menuju kepada kebodohan dan kesesatan. Memang demikianlah keadaan orang-orang yang menyimpang dan percaya kepada nabi-nabi, tapi tidak mau mengikuti dan tidak mau taat kepada mereka, seperti yang dicontohkan Bani Israel tersebut. Bahkan mereka menentang dan mendustakan mereka, serta menyusahkan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan, yang tidak tahu apa tujuannya, dan selain mereka hanya ingkar dan akan memberatkan mereka sendiri. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah, yaitu surat Ibrahim ayat 28 dan 29, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Dulur-dulur seiman, Abu Aliyah mengatakan bahwa makna ayat tersebut, yaitu ayat 108 surat Al-Baqarah itu adalah tentang orang yang menukar kebahagiaan dengan kesengsaraan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.